Ya, salam jumpa dengan saya, Pendeta Joner Situmorang. Pada kesempatan ini saya memperkenalkan satu buku saya yang berjudul Theologia Proper. Buku ini jarang dibahas orang secara spesifik, biasanya merupakan bagian dari teologi sistematika. Tapi ini secara spesifik saya kupas tentang propernya saja, teologi proper. Ketika disebut teologi proper berarti ilmu teologi yang belajar tentang pribadi Allah. Di buku ini saya menjelaskan uh, cuma sedikit topiknya sebenarnya, tapi penjabarannya sangat panjang lebar. Kalau lihat daftar isinya sih sangat sederhana saja. Daftar isinya hanya dimulai dari uh, keberadaan Allah. Jadi di buku ini saya jelaskan keberadaan Allah, bahwa Allah itu ada. Dengan keberadaan Allah ini maka akan mematahkan atau membantah paham-paham yang tidak mengakui akan keberadaan Allah seperti ateis, agnostisisme dan lain sebagainya. Ada paham-paham yang benar-benar tidak menerima akan keberadaan Allah. Ya, itu saya kupas di bagian topik bab 1, yaitu keberadaan Allah. Kedua dalam buku ini saya jelaskan tentang sifat daripada Allah. Sifat Allah itu apa saja, bagaikan seperti manusia yang punya sifat baik, ada yang sifat baik, ada yang sifat buruk. Salah satu sifat Allah misalnya maha kasih, semuanya serba maha, ya. Jadi itu yang saya kupas di dalam bagian sifat-sifat Allah. Jadi sifat-sifat Allah itu menunjukkan pribadinya juga. Kalau dia adalah maha kasih, maka dia adalah sumber dari kasih, sehingga dia dikenal kasih agape, kasih yang tanpa syarat. Benar-benar dia mengasihi manusia, seperti dalam Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah, seperti itu adalah merupakan kasih agape, yang mana Allah mengasihi manusia yang tanpa syarat. Yang berikutnya, selain daripada sifat-sifat Allah, saya bahas juga tentang hukum Allah. Ketika berbicara tentang hukum Allah, saya bahas di sini sebenarnya yang lebih dikenal oleh banyak orang, yaitu hukum Taurat. 10 hukum Taurat Musa, itu yang dikenal oleh banyak orang. Tapi sebenarnya hukum Allah itu banyak. Tentunya keseluruhan Alkitab lah itu adalah bagian hukum dari Allah. Tapi pada umumnya hukum Allah lebih banyak dipahami tentang hukum Taurat. Maka saya bahas di situ hukum Allah seperti hukum Taurat, yang mana nanti hukum Taurat itu penjabaran dari orang Yahudi. Ada yang namanya kitab Talmud, kitab bagian-bagian orang Yahudi. Saya jelaskan di sini seperti penerapan dari 10 hukum Taurat itu yang dibuat menjadi banyak sampai 600 saya agak lupa, ya 613 kalau tidak salah. Ya, itu saya jelaskan, saya paparkan di bagian terakhir di buku ini. Saya lampirkan, saya lampirkan hukum tadi itu yang terdiri dari uraian dari hukum Taurat itu, yang 10 hukum Taurat. Jadi bagian belakang penjabaran dari 10 hukum Taurat yang jumlahnya ada 613. Itu lampiran pertama saya buat di buku ini. 613 poin. Kalau dijabarkan lagi terdiri dari 2 bagian. Bagian pertama adalah berbicara tentang sesuatu yang harus kita lakukan, yaitu contoh harus dipatuhi, maksudnya selalu diawali dengan kata jangan. Yang kedua adalah himbauan, bersifat himbauan. Jadi itulah bagian penjabaran dari 10 hukum Taurat itu. Jadi yang bersifat larangan, jangan itu ada sekitar sama seperti dalam jumlah 1 tahun 365 hari. Begitu juga di 613 ini ada 613 dikurangi 365, jadi 365 bersifat larangan, sisanya adalah bersifat himbauan. Itulah bagian dari
peraturan daripada Allah atau hukum-hukum daripada Allah. Bagian terakhir yang sangat penting yang sering diperdebatkan oleh sesama umat Kristen atau mungkin non-Kristen yang sering dipertentangkan atau dikritisi tentang pribadi Allah yang disebut dengan istilah Tritunggal. Itu bagian pokok pembahasan saya bagian terakhir di buku ini, yaitu tentang Tritunggal. Kenapa kok ada istilah Tritunggal? Apakah itu sesuatu istilah yang ada di Alkitab? Jadi saya jelaskan di buku ini secara langsung memang tidak ada istilah ditemukan di Alkitab tentang istilah Tritunggal itu. Tapi makna dan pemahaman di dalam Alkitab itu ada banyak bukti-bukti ayat Alkitab tentang Tritunggal atau pribadi Allah yang Tritunggal. Jadi saya kupas di bagian terakhir, yaitu pribadi Allah dan yang adalah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Oh, ada bagian terakhir lagi, ada tentang yang tidak kalah penting adalah Allah dan namanya. Jadi saya kupas di sini tentang siapa saja nama Allah itu. Karena nama itu adalah suatu sifat daripada kepribadiannya. Jadi ada banyak sebutan nama Allah di dalam Alkitab. Ada yang tentunya istilah itu adalah dari istilah bahasa Ibrani di Perjanjian Lama. Seperti misalnya El Shaddai. El itu Allah, Shaddai Maha Kuasa. Sebenarnya itu kalau diartikan secara dari sudut katanya itu seperti seorang ibu yang sedang menyusui anaknya, yang mana anaknya yang disusui itu begitu puas dia dan kenyang sampai puas si anak itu ketika disusui oleh mamanya. Seperti itu juga gambaran pribadi Allah yang El Shaddai Maha Kuasa. Jadi mampu mengenyangkan, memuaskan umatnya yang berkebutuhan, yang lapar dan haus, dipuaskan bagaikan seorang bayi yang dipuaskan melalui ASI pemberian dari mamanya. Itu gambarannya Allah El Shaddai. Jadi di balik semua nama-nama Allah yang disebut di Alkitab itu sangat mendalam artinya. Kemudian ada El Elyon. Ada banyak istilah-istilah di Alkitab, nama-nama Allah seperti Elohim, seperti kitab Kejadian 1 itu ketika menyebut Allah di situ disebut namanya Elohim. Kelihatannya itu adalah pribadi Allah yang menunjukkan jamak, tapi sebenarnya itu adalah bukan Allah itu jamak, tetapi menunjukkan bahwa pribadinya adalah tersirat nama Tritunggal juga di situ. Dan selain itu menunjukkan Elohim itu menunjukkan Allah yang maha dahsyat, maha kuasa, maha kuat. Itu arti Elohim. Jadi semua istilah-istilah nama Allah di dalam Alkitab bahasa aslinya saya paparkan di buku, di topik bagian Allah dan namanya. Jadi Anda jika membutuhkan buku ini sangat panjang lebar, ya lumayan tebal bukunya, mencapai 390 halaman isinya. Jadi tebal, walaupun topik yang dibahas tidak terlalu panjang, tapi uraiannya yang panjang. Jadi silakan bagi Anda yang membutuhkan buku ini dapat memilikinya, baik bisa dipesan lewat Shopee atau secara online atau langsung ke penerbit yang diterbitkan oleh penerbit Andi Yogyakarta, atau langsung kepada saya juga bisa memesannya. Silakan bagi Anda yang membutuhkan, sangat memberkati sebagai dasar pondasi keimanan kekristenan dengan belajar dari buku ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Shalom.